Oke, selamat datang kembali di Purwakarta Auto Story. Nah, kali ini kita akan bahas Suzuki Splash. Bagi teman-teman yang lagi cari mobil city car, mungkin Suzuki Splash ini bisa jadi salah satu referensi buat teman-teman pilih. Nah, bagaimana selengkapnya kita simak di video ini. Mobil ini diproduksi oleh Suzuki Maruti India, jadi dikembangkan bareng-bareng bersama Opel. Makanya Opel juga menjual mobil ini dengan nama Opel Agila ya. Kemudian dia diproduksi di tahun 2008 dan masuk ke Indonesia itu di tahun 2010 ya. Mulai dipasarkan di tahun 2010 sampai akhirnya di tahun 2016. Kemudian di tahun 2017 Suzuki menggantinya dengan Suzuki Ignis. Oke, kita cek mesinnya nih. Nah, Suzuki Splash ini menggunakan mesin berkode K12M. Dia berkapasitas 1200 cc atau tepatnya di 1197 cc injeksi. Nah, tenaga yang keluar dari mobil ini sebesar 85 PS dan torsi 113 Nm di angka 4000 rpm ya. Tenaga ini cukup pas lah untuk dipakai di perkotaan. Kita lihat juga di sini ada modul ABS ya. ABS berarti mobil ini sudah menggunakan ABS dan ada EBD juga katanya di sektor pengeremannya. Kemudian di sini bagian mesin dia sudah dicat, tapi cat dasar, tidak sewarna bodi. Dan di atas sebelah sini dia ada peredam ya. Nah, kita lihat bagian depan dari mobil ini ya. Jadi ini mobil Splash tahun 2013, dimana ini sudah ada facelift ya. Kalau di bawah tahun 2012 itu belum facelift. Bedanya di sini di kap mesin dan grill ya. Kemudian kalau yang pre facelift itu kap mesinnya agak di bawah. Nah, ke sebelah sananya bumper. Nah, kalau yang ini agak lebih ke atas. Kemudian kita lihat juga ada lekukan-lekukan kap mesin yang hampir senada dengan bentuk dari grillnya. Ini cukup elegan terlihatnya. Dan di headlamp dia masih menggunakan halogen dengan kristal multi reflektor seperti ini, cukup besar dan ini cukup terang. Dia juga sudah memiliki headlamp leveling, jadi bisa disesuaikan naik turun dari ketinggian headlampnya. Nah, di bawah dia sudah ada fog lamp 2 ya. Dan sebagian orang itu nggak suka Splash itu bukan dari depan tapi dari sebelah sampingnya. Nah, kita lihat bagian sampingnya. Nah, di bagian sampingnya, jadi kebanyakan orang itu nggak suka dari siluet samping belakang ini ya. Jadi bentuknya seperti ini, ada yang bilang ini kayaknya mobil dipotong seperti itu, atau ya bentuk belakangnya ini orang itu kebanyakan nggak suka. Tapi sebenarnya ini menurut saya sih desain yang cukup bagus ya, compact juga untuk sebuah city car. Dia memiliki desain yang unik dibanding dengan city car lainnya. Kita lihat dia punya garis halus, garis tarikan garis halus di bodi ini ada 2. Kemudian di handle, dia handle seperti ini, warnanya sesuai warna bodi. Spionnya kalau sennya ada di sini, spion sudah electric mirror, dan di atas dia sudah punya antena gitu ya. Nah, bannya dia memakai pelek ring 15 dengan ukuran 185/60 ring 15. Kemudian pengereman depan cakram dan belakang masih tromol. Nah, kita lihat bagian belakang dari Suzuki Splash ini. Dia kalau kita lihat ya banyak sekali lampu ya, ada 1, 2, 3, kemudian reflektor 2 di sini dan ada di sini. Jadi terkesan padat gitu, banyak lampu. Tapi di bagian belakang dia tidak menggunakan defogger atau wiper sama sekali. Jadi ini polos ya. Padahal kalau ada wiper itu fungsinya sangat penting saat hujan. Dia stop lamp, dia model ke atas seperti ini dengan bohlam-bohlam yang masih halogen. Nah, kita coba lihat bagasinya nih. Di bagasinya
Tuas pembukanya di dalam sama kayak city car pada umumnya. Nah, ini bagasinya nih. Bagasinya juga cukup lega ya, cukup lega untuk ukuran city car yang compact juga. Dia ada 4 ban stipnya di sini. Dan ada yang sedikit unik di Splash ini, atau bisa dibilang ini salah satu kelebihan Splash. Dia pelipatan kursi belakangnya ini 60-40. Jadi kalau kita bawa barang-barang agak banyak, dia bisa dilipat 60-40. Nah, kita lagi ada di interior dari Suzuki Splash ini. Kuncinya seperti ini, bisa teman-teman lihat. Dia ada 2 ya, terpisah antara anak kunci dengan remote. Kuncinya dia sudah immobilizer, jadi aman dari maling ini. Kemudian kita lihat dari desain dashboardnya ini memanjang ke sini ya, memanjang besar seperti itu. Jadi dengan desain seperti ini dia terlihat lebih luas gitu mobilnya, padahal ini mobil tergolong sempit lah gitu ya. Tapi dengan desain dari dashboardnya dia terlihat lebih luas. Kemudian dari bahannya dia full plastik. Di dashboard nggak ada soft touch, dia hanya ada soft touch di sebelah trim ya. Jadi ada bahan kain di sebelah sini. Armrestnya juga masih bahannya plastik ini. Kemudian kita lihat dari kiri ini AC, dia AC-nya sudah bisa ditutup full seperti itu. Kemudian di tengah dia ada tempat penyimpanan tertutup dan ada beberapa tempat penyimpanan koin juga. Kemudian di bawahnya ini AC, kemudian lampu hazard, dan head unitnya dia sudah terintegrasi dengan dashboard gitu ya. Ini cukup terkesan rapih gitu dengan head unit seperti ini, dan ini juga cukup lengkap ya. Dia sudah ada aux, USB, kemudian dia sudah bisa CD MP3 juga di sini. Kemudian di bawah ini ada AC ya, biasa tombol-tombol puter-puteran seperti ini. Dia ada pengaturan suhu, kemudian pengaturan kipas, dan ada pengaturan arah semburan AC ini ya. Ini cukup lengkap untuk ke atas bawah, kemudian ke bawah sampai ke depogger depan ya. Nah, di sini juga dia ada tempat penyimpanan terbuka tapi agak dalam juga. Power outletnya sebelah sini dia. Kemudian karena ini transmisi manual, peletakan transmisinya di sebelah sini, jadi ini lebih memudahkan kita untuk menjangkau transmisi ya. Ada cup holder juga di bawah, tempat penyimpanan terbuka, dan seperti ini. Nah, di sebelah kiri ini dia ada juga tempat penyimpanan terbuka lagi, cukup besar di sini, dan lacinya bisa teman-teman lihat. Ini cukup besar ya lacinya ya. Nah, di sebelah atas ada sun visornya sama lampu baca, kemudian spion yang masih manual ya, belum dynamic view. Ini sebelah kanan dia tidak ada kaca, cuman ada tempat penyimpanan kartu seperti ini. Nah, di sebelah kanan kita lihat trim dari pengemudi. Dia ini bahannya ada bahan kain ya, bermotif seperti ini. Ada armrest juga, dia ada ini window lock, door lock ada di sini. Kemudian untuk power window dia sudah auto down tapi belum auto up. Ini untuk electric mirrornya. Tuas pintu seperti ini dengan finishing silver. Dan di sebelah sini dia ada nih, ini untuk fog lamp ya, dan headlamp leveling nih sampai ke 4 nih. Ada pengaturan ketinggian dari headlamp. Kemudian kita lihat di konsol speedometernya. Ini ada yang unik ya, nggak umum kayak mobil-mobil lainnya. Dia di tengah dia hanya speedometer, sedangkan tachometer dia ada di atas gitu. Jadi di tachometer dia terkesan seperti aftermarket, tapi ini memang Splash seperti ini gitu ya. Dia sampai 8000 rpm, redline-nya dia ada di angka 6500 sampai 8000 rpm. Nah, di speedometernya masih analog dengan beberapa indikator, pintu, kemudian power steering, engine malfunction, kemudiannya sama standar seperti mobil-mobil pada umumnya. Kita lihat di sini ada apa?
Ini ada trip A-nya, kemudian trip B, odometer, trip A lagi, udah cuma segitu ya. Dan ada full indikator di sebelah sini. Nah, di setir, kita lihat di setirnya bentuknya seperti ini, polos, dia tidak ada pengaturan apapun. Ini sama ya kayak setir kayak Swift yang tipe lama ini ya setirnya. Kemudian di kursi juga dia masih manual, jadi standar, belum ada head adjuster, ada reclining juga, sliding, dan posisinya juga kita bisa dengan mudah menemukan posisi mengemudi yang nyaman di mobil ini. Nah, kita lagi ada di row kedua dari Suzuki Splash ini. Jadi ini trim dari penumpang, ada power window sama door handle juga, dia finishingnya silver. Cuman di sini tidak ada cup holder, jadi ada speaker doang. Kalau di depan itu tadi ada cup holder, kalau di belakang ini penumpang tidak ada cup holder. Bahkan untuk di tengah pun dia tidak memiliki cup holder. Jadi di bagian belakang ini kalau bawa minuman dia harus pegang minumannya gitu ya. Kemudian kita lihat legroomnya, jadi ini posisi mengemudi tadi, dan kita bisa mendapatkan legroom yang cukup. Ini nggak terlalu lebar juga, nah ini cukup. Dan headroomnya, ini untuk headroom dia benar-benar lega gitu ya. Cuman di legroom aja dia agak sedikit sempit. Dan di tengah, karena ini penggerak roda depan, dia tidak ada gundukan ya, dia rata tapi tidak terlalu rata. Dan untuk duduk di posisi tengah ini cukup tidak nyaman sama sekali gitu ya, karena ini row keduanya ini terlalu sempit, sedangkan di depan itu terkesan sangat lega gitu. Nah, kita lagi berkendara dengan Suzuki Splash 2013 manual ini. Jadi untuk kekedapan kabin, suara mesin dia tidak terdengar ke dalam ya, jadi cukup hening dari mesin. Kemudian dari suara-suara dari samping juga ini memang agak terdengar ya, dibanding dengan city car sekelas Yaris ya, lebih kedap Yaris ya gitu ya. Nah, kemudian dari kaki-kakinya dia standar ya, untuk sebuah city car tidak terlalu keras juga. Kalau bisa dibilang empuk juga ini nggak empuk, tapi ini cukup stabil gitu ya, untuk ya dibawa dengan kecepatan tinggi. Kemudian karena desain dashboard yang panjang tadi, jadi terkesan ini mobil luas dan kaca yang melebar seperti ini, jadi visibilitas keluar itu cukup baik gitu. Pilar-pilar A juga tidak mengganggu karena di sini dia memiliki kaca ini nih untuk titik blind spotnya, jadi ke depan juga bisa kelihatan. Kemudian ya cukup minim lah titik blind spot dari mobil ini gitu. Kemudian kalau teman-teman mau beli mobil ini, jadi yang harus diperhatiin itu di sektor kaki depan ya. Ini kebanyakan katanya suka geluduk-geluduk itu dari rack steernya, yang bos rack steernya yang suka ya sudah harus aus dan harus diganti gitu. Oke, terima kasih telah menonton video ini dari awal sampai akhir. Bantu like, komen, dan subscribe agar kita lebih bersemangat lagi dalam membuat video-video berikutnya. Share juga video ini jika video ini dirasa bermanfaat. Saya Herli Herullah, sampai jumpa di video berikutnya.